Dia bilang semua indah pada waktunya. Itu dua jenis kehidupan. Ya. Dan malam ini ada satu ayat firman Tuhan yang saya mau kita tentang apa yang disampaikan tadi untuk kita yang beribadah. Terima kasih kita bisa beribadah di malam ini. Ada satu pujian yang kita nyanyi tanpa musik atau musik. Hidup ini adalah kesempatan. Ya. Coba kita nyanyi dulu. Hidup ini adalah kesempatan. Coba musik. Melayani Tuhan, jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku masih kuat, bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi. Hidup ini sudah jadi berkat. Hamba Tuhan satu pendeta terkenal di Indonesia, mamanya atau omanya dia umur 100 tahun pas ulang tahunnya, ditanya dia waktu jalan ke depan 100 tahun masih jalan, masih baik, dia penglihatan semua bang. Waktu saya dulu ikut dalam itu ya saya dulu ikut itu, saya heran 100 tahun waktu diajak untuk bersaksi dia maju. Langsung pengkhotbah tanya dia, sebelum saya khotbah mama, kira-kira sampai 100 tahun ini mama bisa berada, masih hidup, masih seperti begini, bisa bersaksi, rahasianya apa? Dia cuma senyum-senyum, dia bilang rahasianya cuma takut Tuhan. Dia bilang rahasianya cuma takut Tuhan. Mama masih tegar seperti begitu. Haleluya. Amin. Kalau itu takut segala macam kan, takut suangki dia senang, takut setan tambah datang. Tapi kalau takut Tuhan tambah jaga. Amin. Haleluya. Amin. Itu ingat, dari pujian hidup ini adalah dia mau khotbah di malam ini, hidup ini mahal. Haleluya. Amin. Mahal tidak? Mahal. Hidup ini mahal. Hidup ini adalah Kesempatan karena hidup ini mahal. Untuk itu selagi kita hidup, kita buat sesuatu yang baik bagi Tuhan karena mahal hidup ini. Orang bawa hidup ini untuk sebaran-sebaran, duduk cerita orang yang akan berfoya-foya, yang akan santai, yang akan buat sesuatu yang tidak baik. Padahal hidup ini mahal sekali. Karena mati sudah tidak ada apa-apa lagi. Kalau kita tadi menyanyi mengucap syukur, terima kasih malam itu mengucap syukur. Sebab Mazmur 6 ayat 6 misalnya bilang, di dunia orang mati tidak ada orang beribadah seperti begini. Tidak ada ucapan syukur sana. Makanya kesempatan hidup ini cari Tuhan betul-betul. Kerjakan keselamatan. Mari kita buka satu ayat. Filipi. Hidup ini mahal. Catat malam ini dengar, hidup ini mahal. Mahal tidak? Mahal. Ya, kalau miler ramah miler ya ambil. DPK ya apa? Kesempatan ada nih, betul-betul kerjakan. Ya. Ini biasa bisa khotbah, tapi ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Filipi pasal 1 ayat 22, 21-22. Kalau pernah tahu baca. Ada HP semua tahu? Tolong HP sucinya dibuka ya. Kalau HP saudara tidak ada Alkitab di dalam itu, HP tidak suci. Tapi kalau sampai ada ayat Alkitab dalam itu, HP suci. Karena di dalam itu yang jamin itu segala sesuatu dalam. Banyak orang buka, langsung dengar firman, langsung tek live tanpa lain. Ya, ini di pasal 1 ayat. Filipi pasal 1 ayat 21, 22. Ya. Karena bagiku hidup adalah Kristus, dan mati adalah keuntungan. Ya. Ayat 22. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, Amin. itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih, aku tidak tahu. Amin. Amin. Hidup ini mahal. Saudara percaya? Amin. Hidup bagi Kristus, mati adalah. Saya tanya Pace satu, waktu saya masih melayani sebelum menikah dan lain sebagainya. Katanya bagaimana? Dia punya nama itu saya terlalu tahu karena dia tulis MM-nya. Dia punya nama itu MM. Saya bilang, MM ini apa? Dia bilang, jangan panggil saya punya panggil saya. Woi, MM, begitu saja. Saya bilang, oh berarti manusia mati, begitu kan bang? Bere, jangan bere, satu begitu. Jadi dia yang bilang apa? Salam bro, masuk sembahyang kan tidak? Dia bilang, jangan. Hati mau sembahyang, hidupin nona punya, mati iblis punya. Salam dia bilang, ya, hidup ini hanya untuk nona. Mati iblis punya. Salam baru nanti bapak dia bilang, pandita roa, kau pergi sudah. Saya sudah urus surga, saya ini sekarang mau urus neraka.
niaganya seperti apa. Ya, jadi firman Tuhan sangat jelas ketika Paulus berada dalam kondisi seperti begitu, dia cuma titipkan tulisan ini. Hidup bagi Kristus, mati adalah untung. Jika aku hidup, aku harus kerja. Dia tidak tahu bagian hidupnya. Hal yang pertama dari bagian 2 ayat ini, hal yang pertama, ingat ini, hal yang pertama, kalau hidup ini mahal berarti apa? Hal yang pertama, tidak tahukah? Ya, tidak semua orang diizinkan untuk hidup di hari ini. Saya ulang lagi, keluarga yang punya syukuran malam kita semua. Ingat, hidup ini mahal, berarti tidak semua orang diizinkan hidup di hari ini. Amin. Ya, kenapa saya bicara begitu? Karena kemarin ada yang lahir mati. Bulan lalu ada yang sibuk tiba-tiba mati. Tahu, 2 minggu yang lalu ada yang sibuk dan mati. Ada yang dalam kegiatan sampai mati. Ada yang mungkin dalam kejar cita-citanya langsung sudah mati. Tapi malam ini kita bisa bersyukur karena kita hidup di malam. Amin. 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 Ya. Untuk itu cari Tuhan. Dia bilang, apa yang saya harus kerjakan? Hidup ini hanya cari Tuhan. Mati bagian surga bagi kita. Untung itu artinya kita punya surga. Kita punya pahala, kita punya kursi, kita punya kerajaan, kita miliki apa yang dikatakan dalam firman Tuhan. Itu di ayat 2. Amin. Hidup ini untuk Tuhan. Mati itu keuntungan. Kenapa? Karena kita sudah kerjakan keselamatan. Ayat lain firman Tuhan, di ayat lain dia bilang, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan siapkan jalan kehidupan saudara. Jadi satu hal saja, ingat, tidak semua orang diizinkan hidup di malam ini. Karena malam ini ada yang mau hidup sebenarnya, masih mau hidup seperti kita, tapi dia sudah pergi di tahun lalu. Tapi kita bersyukur kita bisa hidup di malam ini karena Tuhan. Amin. Itu semata-mata karena Tuhan, bukan karena saya bisa, saya pintar, saya kuat. Sapu bapak dong punya obat dan lain sebagainya. Rumah sakit dikasih obat, rumah sakit minum ramuan ini. Oh, sapu tete dong punya ramuan besar kasih kuat kita orang. Seperti kita orang kayu Windesi punya kayu nubabur yang kuat. Kayu kuat, kayu bicara. Tapi itu tidak menjamin keselamatan. Tidak menjamin kerja surga kata Indonesia. Tapi apabila kita hidup, mari kita cari Tuhan. Supaya waktu kita selesai, seperti saudara kita, tante kita, istri kita, surga bahagian bagi dia. Bagi kita semua. Amin. Ya, ingat itu. Satu hal saja. Tidak semua orang diizinkan untuk hidup seperti malam ini. Tapi kita saudara bersyukur, saudara bisa hidup. Jadi bersyukur, ingat, malam ini rahasia. Tapi saya tidak tahu besok, apa kita masih hidup tidak. Kalau malam ini, sampai besok pagi jam 6 pagi pas tsunami babat 1/4 habis semua. Bagaimana? Keselamatan sudah terima? Amin. Sudah siap? Amin. Dan saya mau rencana satu kali saya berdoa untuk tsunami babat zombie. Catat yang saya bilang. Amin. Ya, saya sudah rencana. Ya, karena kemarin kematian saya suka kasih pindah. Di gereja saya bilang, Tuhan, saya berdoa kasih pindah kematian ke darat. Catatan. Orang tanya saya tengah jalan, bro, kemarin bilang sudah pindah. Saya bilang, saya sudah berdoa pindah. Dijauhkan roh kesombongan, tapi itu iman. Amin. Jadi kalau sobi sampai macam-macam, sampai beli lupa hati Tuhan kasih tsunami. Ukur sobi saja. Kalau itu aku lari. Tapi sampai di satu rumah dia minggir. Karena bagi Tuhan. Haleluya. Tsunami pakai mata. Anjing saya disorong, dia mau babat, beres ke rumah. Macet cuma baca, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Iya, ini mujizat ini. Butuh apa? Butuh angin kencang, dia mau angkat bapak di rumah. Dia bilang, Tuhan tolong, sapu rumah, Tuhan kasih pindah ini. Baru aku jalan mendekat langsung minggir, aku jalan ke darat. Dia angkat kap gereja langsung turun, gereja besar yang darat. Dia angkat kap taruh di bawah. Puji Tuhan, gereja sudah apa, sapu rumah tidak. Dia sendiri bersyukur. Haleluya. Ada amin? Amin. Hidup ini mahal. Malam ini kita pikir hidup ini mahal. Bukan kita punya emas, kita punya barang, kita punya itu tidak terlalu mahal sama dengan kita kehidupan. Amin. Jadi yang paling penting dalam kehidupan, saya mau tekan untuk malam ini keluarga. Mulai minggu depan masuk sembahyang semua. Amin. Kan firman ayat 2 dia bilang apa? Kerjakan. Coba baca. Ayat 22 tadi. Ayat 22. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, berarti bagiku bekerja memberi buah. Cukup, duduk. Ada amin? Amin. Iya, harus ada buah-buah keselamatan kerja. Bukan buah kasih ikan, bukan buah apa, kasih keturunan, bukan. Tapi buah keselamatan kita harus miliki.
Haleluya. Itu yang kita kerjakan. Sebab Wahyu 14:13 dia bilang, jadi payah pekerjaan kita yang kita istirahat. Ini masalah. Jadi saya mau bilang, mari keluarga, tetap kita mengucap syukur, kita lepas apa yang itu, karena itu bagian antrian kita. Saya selalu dalam khotbah saya cuma antrian 3 saja. 1 peti ambulans, biar lahat. Itu 3 antrian yang kita udah hadapi. Siapapun dia tetap antri. Kalau yang tsunami boleh tidak antri lewat peti. Kalau tsunami babat, Alipa lewat tanah langsung. Itu dia bilang, mati tak kuling. Saya bilang mati tak kuling. Tsunami kasih tak kuling ke darat. Orang kan pakai bahasa begitu. Yo, makan sendiri nanti mati tak kuling. Saya bilang gampang. Tsunami tinggal kuling saya dalam tanah. Dia sendiri tak kuling ke darat. Kan langsung tuh. Tinggal inanilahi. Terus buang bunga saja. Selesai. Berita angkat tangan. Dia sendiri tak kuling ke darat. Tidak capek-capek. Dia pada pikir apa gitu mau kepala di peti ke atas. Dijauhkan. Ya, kita tidak. Tapi saya pesan bagi keluarga. Ingat. Kita semua yang malam ini hadir. Hidup harus cari Tuhan. Amin. Amin. Hidup cari Tuhan. Kerjakan keselamatan, cari Tuhan. Kenapa kaki itu masuk gereja pakai karcis kah? Tidak. Bagaimana ada pakai karcis darah? Tidak. Kasih tahu karcis berapa darah? Kalau saya di Yarden tidak ada. Yang togel banyak sekali. Amin. Ya. Saya saja sudah siap cuci tangan, yang cuci tangan punya. Malah saya urus air di pinggir. Kalau saya, bapaknya apa silah. Saya saja yang cuci tangan, saya sendiri isi air. Saya urus perigi darah, saya urus selan, tinggal tunggu. Tapi dong pamalas sih. Tidak tahu juga selan. Bagaimana? Kira-kira saya mau bilang, Tuhan tiap hari Minggu hujan. Tapi jangan hujan hanya satu tempat saja. Untuk kita orang sama Tuhan tinggal berdiri cuci tangan masuk gereja. Perigi saya sudah bayar mahal, 6 juta kan. Gor sumur ke sumur bor itu. Saya kasih tarik selan sampai tinggal berdiri, tinggal kasih cuci tangan masuk gereja. Itu pun termasuk gereja. Amin. Haleluya. Amin. Aturan mana yang Tuhan tidak buat? Tapi lewat firman Tuhan saya tekan. Ingat, kita hidup cari Tuhan. Amin. Amin. Kan dia bilang kerjakanlah. Kalau saya hidup ini apa yang saya kerja? Memberi buah. Iya. Beri sesuatu bagi Tuhan. Artinya kita kerja supaya keringat kita ini dihitung, kata apa 1 Korintus 15 ayat 58. Jerih payah kita dihitung. Itu yang jadi sesuatu untuk kita beristirahat dengarkan. Jadi ingat, saya pesan bagi keluarga kita semua jemaat Tuhan. Siloam, Yarden. Kita masih hidup, mari kita kerjakan keselamatan. Karena Tuhan masih, tidak semua orang diizinkan hidup sampai hari ini. Kalau saudara masih hidup, besok masih hidup, minggu ini hidup, bulan depan hidup, tahun depan masih hidup, puji Tuhan. Tapi kalau saudara sudah innalillahi, bagaimana? Yang paling penting jadi Tuhan. Ada keselamatan. Wata itu tidak iya, bila itu tidak iya. Saya percaya di kita, tante kita, istri kita. Kalau dari ibu pendeta siapa? Yang meninggal ini? Sabar. Ya, ibu pendeta punya keponakan. Makanya tadi berita masuk saya bilang, Ma, itu orang ibadah syukuran orang Asus. Iya, ini orang Asus bersyukuran. Iyo, saya bilang, soalnya aku ibu apa? Syukuran, kamu tahu. Puji Tuhan. Jadi itu bagian firman Tuhan yang saya sampaikan. Ingat, tidak ada kesempatan untuk bagi kita, hanya kita cari Tuhan. Hidup ini cari Tuhan. Saudara mau cari Tuhan? Amin. Mari kita cari Tuhan. Supaya waktu saat tiba bagian dari kita semua yang ada. Mungkin tahun depan, tahun ini tidak. Tahun ini dibatasi dulu. Karena terlalu ramai di Soli. Kita berdoa supaya kita tetap bersama-sama dengan Tuhan ketika hari Tuhan nanti. Kita tunduk kepala, kita akan berdoa.